Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berada di penghujung tahun, karena minggu depan kita sudah masuk bulan November. Waktu berjalan begitu cepat sekali. Dan saya sebagai gembala, imam dan kadin biasanya menjelang akhir daripada tahun yang kita jalani, mengingatkan kita untuk coba memeriksa perjalanan kita 10 bulan ini dalam 2021, di dalam tahun 2021. Apakah di dalam sepanjang perjalanan 10 bulan ini orang di sekeliling kita, bahkan Tuhan yang kita puja, kita sembah, kita sanjung, melihat kita seperti apa? Oleh sebab itu saya mengangkat sebuah tema, perilaku kita dikenal sesuai dengan siapa kita bergaul. Jadi dengan siapa kita bergaul, orang akan mengenal kita. Tuhan juga mengenal kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 atau 4 hari yang kita lewati, saya dan Ibu Gembala dikejutkan dengan hal yang secara manusia kami susah menerima atau menyambutnya dengan lega. Maksud secara normal, karena 3 hari yang lalu kami setelah bangun pagi sekitar jam 5 kami berdoa, mendoakan buat seluruh sidang jemaat sampai jam 6 lewat, lalu kami mulai baca firman Allah kira-kira sampai setengah 8, jam 7 lewat baru kami buka HP, lalu kami lihat ada berita di Facebook, ada seorang anak yang baru 3 tahun yang lalu dapat sarjana, baru dapat S1, juga baru menikah, baru punya 1 anak dan istrinya sedang hamil. Yang dulu dia tinggal di rumah kami di Pastori sini karena kakaknya sekolah teologi, dan dia ikut kakaknya, dia sekolah SD, SMP di sini. Anaknya baik, anaknya rajin. Lalu kakaknya selesai sekolah teologi, lalu ke Alor, jadi pendeta di Alor. Sekarang menjadi ketua daerah di daerah Fas, namanya Flores Alor Sabu. Lalu dia pindah ke sana, menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan S1 di sana, di Alor, di Kalabahi. Kami lihat di Facebook itu ucapan turut berduka, dan saya masih perhatikan ini siapa yang meninggal. Tahu-tahu anak ini yang baru umur 33 tahun. Saya kasih tahu Ibu Gembala juga terkejut
karena anak itu pernah tinggal dengan kami di sini. Kehidupan ini begitu singkat dan penuh rahasia. Sering kita berpikir mesti orang yang tua-tua mati lebih dahulu, atau orang yang sakit-sakitan, atau anak ini matinya sesuatu yang luar biasa karena siangnya dia masih menyelesaikan tugas dan pekerjaannya, dia masih telepon kakaknya yang di Kalabahi, dia masih telepon beberapa saudara yang lain, dan dia sehat. Malam tidur setelah selesaikan tugas pekerjaannya, lalu kira-kira jam 1 atau jam 2 malam istrinya dengar dia mengorok kencang. Lalu akhir dari mengorok itu istrinya coba bangunkan, dia tidak bangun lagi. Saya telepon kakaknya yang pendeta di Alor, saya bilang, apa Meki, namanya Meki. Apakah Meki ada pernah sakit-sakit berat? Dia bilang tidak pernah, hanya pilek, demam sedikit-sedikit, biasa. Tapi penyakit yang membahayakan tidak ada. Kenapa saya angkat cerita ini, saudara? Menurut kami, anak ini selama ada di pastori dan selama ada di Alor, kalau saya datang ke Alor dalam kunjungan gereja, saya tanya kakaknya, saya tanya teman-teman kaum muda di sana, dia jadi kesaksian, jadi berkat, jadi contoh, bantu kakaknya dalam pelayanan di bidang musik dan multimedia. Perilaku seseorang dikenal dengan siapa ia bergaul. Perilaku kita juga dikenal oleh Tuhan dengan siapa kita bergaul. Dan keberadaan kita di tengah kalangan masyarakat, di dalam jemaat, perilaku kita akan dikenal dan diketahui oleh setiap orang sesuai dengan siapa kita bergaul. 2 hari yang lalu, tadi malam baru saya lihat Facebook lagi, seorang anak yang muda juga, namanya juga Meki, bekerja di Heo Garden. Heo Garden ini di mana? Toko tempat jual bunga di sekitar Jalan Eltari atau di daerah Kota Lama, Kota Baru. Dia bekerja sore hari dan dia tidur dengan baik di tempat kerjanya. Pagi-pagi dibangunkan, sudah tidak bangun. Namanya juga Meki. Yang satu nama Meki Ufi, ini Meki Sanam. Dua-dua masih muda. Dua-dua masih punya mimpi besar untuk hari esok. Tapi Tuhan sudah hentikan langkah. Nah, saya sekali lagi, subtema perilaku kita dikenal sesuai dengan siapa kita bergaul. Saya baca Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bapak Ibu, saudara-saudara, our behavior is known according to whom we are friendship with.
Jadi kelakuan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan keluarga, di hadapan teman, di hadapan sahabat, mereka akan kenal kita dengan siapa kita bergaul. Dan Amsal berkata, kalau bergaul dengan orang bijak, kita bijak. Tapi bergaul dengan orang bebal, kita akan menjadi malang. Dalam terjemahan New King James Version yang sesuai dengan bahasa asli Alkitab, dia tidak bilang orang yang bebal berteman dengan orang bebal akan menjadi malang, tapi dia bilang, but a companion of fools shall be destroyed. Dia tidak bilang malang, tapi akan hancur lebur. Terjemahan bahasa Indonesia kasih ringan sedikit. Malang itu artinya bisa susah, bisa kurang duit, bisa kurang makan, bisa sakit-sakitan, atau kurang beruntung dalam usaha. Tapi dalam bahasa asli dia bilang, he be destroyed. Dia dihancurkan, dia dibinasakan. Dia menjadi puing-puing. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita lihat Amsal 13 ayat 20 ini, kita dapat merenungkannya sendiri ya. Sebelum saya memberikan keterangan, kita semua bisa merenung, kita semua bisa coba berkata-kata kepada hati kita masing-masing mengenai bagian yang pertama dan bagian yang kedua, yaitu orang bijak. Kalau kita bergaul dengan orang bijak, kita jadi bijak, kita jadi cerdas, kita jadi arif. Tapi berteman dengan orang bebal, kita menjadi bebal, malang, kita menjadi hancur, berantakan. Kalimat ini adalah kalimat yang sebenarnya kita telah menyaksikan kebenaran kalimat ini setiap hari di ruang lingkup kita. Kita lihat bagaimana orang bergaul dengan yang saya mau utamakan. Pertama, the source of wisdom is the Lord. Sumber daripada bijak atau hikmat itu adalah Tuhan. Jadi pertama, siapa yang bergaul dengan orang bijak, dengan Tuhan, ia menjadi bijak. Yang kedua, orang bijak adalah ruang lingkup di mana kita hidup bersama-sama teman dan sahabat. Ketika kita bergaul, yang pertama dengan Tuhan, kita akan tahu hati Tuhan. Kita akan mengerti hati Tuhan. Kita akan ikuti apa yang Dia mau, karena Dia merancang sesuatu yang baik bagi kita sekarang, besok, dan untuk masa depan kita. Bahkan setelah kita mati, Dia merancang sesuatu yang terbaik, yaitu Ia berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu, supaya di mana aku berada, kamu juga ada di sana. Dan ketika tempat itu sudah selesai, aku akan bawa kamu ke sana. Dan kalau bergaul dengan sumber bijak, source of wisdom, sumber daripada hikmat dan kebijakan itu, kita akan menjadi bijak, kita akan menjadi orang baik. Demikian juga bergaul dengan sesama kita yang suka berdoa, yang suka omong yang positif, yang suka baca Alkitab, yang suka menyembah, yang suka mengampuni, yang suka mengasihi sesama, yang suka berbuat baik terhadap sesama. Kita akan menjadi orang yang dipengaruhi
oleh keadaan itu untuk kita jadi orang baik. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya kasih contoh sederhana. Ada salah satu om saya yang kira-kira 55 atau 60 tahun yang lalu dia tinggal dengan kami. Dia sekolah guru. Dia sangat bergaul erat dengan ayah saya. Ayah saya seorang saudagar hewan. Jadi kalau ayah saya keluar pergi tawar hewan biasa, saudara-saudara kita dari pedalaman turun bawa sapi 20, 30, 40 sampai ratusan ekor. Ayah saya pergi bertemu mereka di padang seperti di Oepui atau di sekitar Sikumana sana, karena mereka bawa hewan dari gunung. Om saya ini ikut bagaimana cara menawar, bagaimana cara melihat sapi. Setiap kali ayah saya keluar membeli hewan, dia ikut. Dia sudah tamat guru, jadi guru, tapi ternyata karena dia bergaul dengan saudagar, dia jadi guru, tapi juga jadi saudagar. Jadi dia mengajar, dia jadi guru di Rote, dia jadi saudagar hewan, bawa hewan dari Rote ke Kupang, dari Kupang antar ke Pulau Jauh. Karena dia terpengaruh atau dia bergaul dengan ayah saya yang adalah saudagar. Dengan siapa kita bergaul, orang akan mengenal kita, perilaku kita. Kenapa dia begitu? Karena dengan siapa dia bergaul. Kenapa dia menjadi orang baik? Orang akan tahu dengan siapa dia bergaul. Kenapa dia jadi pelacur? Orang akan tahu dengan siapa dia bergaul. Kenapa dia suka kunjungi KD atau tempat pelacuran di Tanok? Orang akan tahu. Karena dengan siapa dia bergaul. Mengapa dia selingkuh? Kenapa dia ganggu istri orang? Kenapa dia ganggu suami orang? Kenapa dia korupsi? Orang akan tahu. Dengan siapa dia bergaul? Pasti dia bergaul dengan ruang lingkup seperti itu. Sehingga dia jadi bebal. Melakukan dosa, merasa tidak bersalah. Melakukan kekejian, merasa sebuah kenikmatan. Melakukan sesuatu yang menyusahkan banyak orang, sebuah kegembiraan buat dia. Ini bebal namanya. Tapi kalau bergaul dengan orang bijak, ketika ia menyimpang sedikit, dia menyadari bahwa itu tidak baik. Dan waktu dia menyadari itu tidak baik dan dia tuturkan kepada teman sahabat akan tahu dengan siapa dia bergaul, sehingga dia begitu jujur dan tulus dan berani mengakui kesalahannya dan menyesalinya. Kalau bergaul dengan Allah, source of wisdom, sumber hikmat dan sumber kebijaksanaan, kita akan bijaksana, kita akan arif, kita akan menjadi orang yang cerdas, memahami apa yang dia mau kita lakukan selama kita masih hidup. Coba saudara bergaul akrab dengan pemabuk, biar saudara hebat bagaimana. Tidak lama saudara mulai coba minuman keras. Coba Anda bergaul dengan orang yang suka duduk rak omong orang. Lama-lama Anda pertama diam, tapi lama-lama Anda dipengaruhi menjadi orang yang cuma omong orang. Coba Anda bergaul dengan orang kikir. Lama-lama kita yang suka menolong orang
menahan diri untuk menolong orang. Kita menjadi kikir. Kita begitu mudah untuk pekerjaan misi, kita menjadi orang yang kikir untuk melakukan pekerjaan misi. Sebab dengan siapa kita bergaul, perilaku kita akan seperti itu dan dilihat oleh semua orang. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka beribadah, kita bergairah untuk beribadah. Kita bergaul dengan orang yang suka menyembah, kita akan menjadi orang yang suka menyembah. Kita bergaul dengan orang yang suka bersaksi, kita akan suka bersaksi. Dan waktu kita suka bersaksi, kita suka berdoa, kita suka menyembah, orang akan tahu orang ini bergaul dengan siapa ya. Pertama tentu dengan Tuhan dan sesama yang melakukan hal-hal yang bijak, yang baik. Dengan siapa kita bergaul, itu akan mewarnai kehidupan kita. Dengan siapa kita bergaul, itu akan membentuk karakter kita, perilaku kita. Nah, Amsal bilang, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Dia tahu ini jalan mati, dia akan menghindar. Tapi kalau bergaul dengan orang bebal, dalam bahasa New King James Version yang diterjemahkan sesuai dengan bahasa asli Alkitab, dia bilang bukan malang, tapi jadi puing-puing, hancur berantakan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, we have wisdom. Who is the wise man and who is the stupid man? Siapa sebenarnya orang bijak itu dan siapa sebenarnya orang bebal itu? Saya antar kita masuk ke dalam apa yang dicatat di dalam Matius pasal 7. Orang bijak. Orang bijak itu seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, kata Yesus, dan melakukannya, itu orang bijak. Jadi kalau kita mendengar Amsal 13 ayat 30 itu firman Allah dan kita melakukannya bagian A, maka kita disebut sebagai orang bijak. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Dan bagaimana kehidupan orang yang bijaksana ini yang didescribe by God? He is the man who built his house on the rock. Digambarkan sebagai orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Lalu ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Beberapa minggu atau minggu yang lalu saya sudah menyampaikan khotbah bahwa kehidupan ini tidak akan bebas dari terpaan, cobaan, ujian, pressure, tekanan, kesukaran, dan kesulitan. Tidak mau tahu Anda orang bijaksana atau orang bebal. Tidak mau tahu Anda orang saleh atau orang tidak saleh. Tidak mau tahu Anda orang suci atau tidak suci. Tetap sama-sama akan didera dengan ujian, cobaan, tantangan, pressure, dan berbagai macam kesukaran mendera hidup ini. Tapi orang bijaksana, yaitu orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya, ia telah membangun dasarnya, membangun rumahnya di atas dasar yang kuat. Sehingga sekalipun badai dan tofan, banjir, hujan yang seperti seroja baru-baru, dia akan tetap berdiri kokoh. Nah, kalau orang yang seperti ini sadar atau tidak, firman Allah berkata begini
dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita dengar baik-baik itu kalimat. Lalu kita kembali ke Matius pasal 7 ayat yang ke-28. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana. Nah, orang bijak ini adalah orang yang melakukan apa yang Tuhan bilang. Ketika dia melakukan itu, dia membangun kehidupan iman Kristianinya, pengiringan akan Tuhan, landasan percayanya itu di atas batu karang yang kokoh. Kita semua tahu kata batu karang itu adalah sebuah analogi, tipologi mengenai Kristus. Karena Kristus itu batu karang yang teguh. Saya masih ingat ketika di gereja yang di sana dulu kita menyanyi dalam nyanyian rohani, batu karang yang teguh, Engkau perlindunganku, Engkau tidak tergerak. Itu kan bicara tentang Yesus, batu karang yang teguh. Kita membangun di atas kebenaran firman Allah. Dan orang seperti ini, menurut Yohanes 14:15, tak usah dia promosi bahwa dia mengasihi Tuhan. Firman Tuhan membuat pernyataan dan pengakuan bahwa orang semacam ini tanpa buka mulut dia mengasihi Tuhan, dia telah mengasihi Tuhan. Ada amin. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Anda dengar kalimat ini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ketika kita menjadi orang bijak yang mengikuti perintahnya, sekali lagi tak usah promosi, bersaksi bilang saya mengasihi Tuhan, tak usah. Sebab Alkitab firman Allah, Yesus Allah dalam Yohanes 14 ayat 15 ini, itu terjadi sesuatu yang otomatis di dalam hidup kita. Tanpa kita omong bahwa kita mengasihi Tuhan, Tuhan buat pengakuan bahwa kamu yang menuruti perintahku, kamu pasti mengasihi aku. Jadi orang bijaksana itu, orang bijak itu benar-benar orang yang sangat beruntung. Sebab pertama, ia melakukan firman Tuhan. Kedua, ia membangun landasan perjalanan imannya di atas batu karang. Yang ketiga, sebelum dia bilang dia mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus bilang orang semacam ini mengasihi aku. Sekarang kita datang di bagian kedua. The stupid people, the stupid man, orang bebal. Bagaimana tentang orang bebal ini? Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Kita dengar khotbah, kita baca Alkitab, kita dengar kesaksian, kita menyaksikan mujizat dan tanda heran. Tapi sampai kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Firman Allah berkata, ia sama dengan orang yang bodoh, bebal. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu deraannya sama, kesukarannya sama, kesulitannya sama, tantangannya sama, hambatannya sama, pressure-nya sama, yaitu turun hujan yang hebat, datang banjir yang hebat, lalu angin tofan melandanya, lalu ada perbedaan kualitas dari perjalanan kehidupan dari orang bijak dan orang yang bebal. Orang bijak didera dengan hujan yang dahsyat, banjir yang hebat, angin yang hebat, dia berdiri kokoh. Tapi bagi yang bebal,
Firman Allah berkata, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini yang benar, bukan sekedar malang, tetapi ini yang benar. The sword broken and be destroyed. Sungguh hancur, sungguh menjadi puing, sungguh tidak dapat dipakai lagi. Karena itu Bapak Ibu, 10 bulan perjalanan mau menyudahkan, tinggal 2 bulan lagi kita memasuki nanti 2022. Saya mau agar Bapak dan Ibu dan saya dapat berdiri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pertama berkata, saya kenal engkau karena dengan siapa yang kau kenal, engkau bergaul. Pertama dengan apa? Yang kedua, dengan sesama orang-orang yang telah ditebus dari dosa dan belajar hidup menyenangkan Tuhan. Dan di tengah-tengah sesama, orang akan berkata, kami kenal Anda dengan perilaku yang ada, karena kami tahu dengan siapa Anda bergaul. Sehingga sadar atau tidak, kita telah melakukan pekerjaan misi menjadi saksi. Saya baca bagaimana the stupid man, the stupid human, orang bebal yang bergaul dengan kebebalan. Di dalam Ibrani 3 ayat 15 berkata mulai begini. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suara, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Jadi ada pertanyaan, siapa yang membangkitkan murka Allah? Sekalipun mereka mendengar bagian firman Tuhan, bergaul dengan orang bijak, jangan bergaul dengan berhala. Karena ini disampaikan kepada bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya, mendengar perkataan yang baru tadi kita baca pada saat ini. Mereka dengar pada waktu itu tentang 10 hukum yang diberikan untuk mengasihi Tuhan, untuk jangan menyembah berhala. Tapi yang tadi baru kita dengar dalam Amsal 13 ayat 30, siapa yang bijak bergaul dengan orang bijak bergaul dengan orang bijak, dia akan menjadi bijak. Orang bebal bergaul dengan orang bebal akan menjadi malang atau akan menjadi hancur. Ayat 17, saya terus baca ayat 16. Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Mereka dengar, tapi mereka tidak bijak. Orang bijak ada di tengah mereka, yaitu Musa, tapi mereka tidak akrab dengan Musa. Mereka berseteru dengan orang bijak yang bergaul dengan sumber bijak, yaitu Allah. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Yaitu mereka yang ditetapkan seorang bijak di tengah mereka, yang dia bergaul dengan sumber bijak, yaitu Musa, yang menyampaikan suara kebijakan dari sorga buat mereka. Tapi mereka tidak mau bergaul dengan Musa. Mereka jadi setru Musa. Mereka melawan sama Musa. Itu benar sesuai firman Tuhan.
mereka hancur binasa, bukan malam mereka hancur binasa. Mayat mereka bergelimpangan di padang gurun. Kita bersyukur seandainya kita kurang bergaul dengan orang bijak, kita tidak jadi bijak, kita jadi bebal, tapi masih ada kesempatan diberikan kepada kita. Mayat kita belum bergelimpangan di jalan. Itu yang disebut anugerah yang besar bagi kami. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Tadi kita sudah melihat mulai dari Amsal pasal 13 ayat 30, lalu di dalam Matius pasal 7 mulai ayat 24, 25. Dia bilang orang bijak adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan taat, ikut taat. Walaupun kesukaran datang mereka berdiri teguh, tapi tidak taat sesuai dengan ayat ini. Mayat mereka bergelimpangan di jalan, hancur binasa, berantakan seluruhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu sebabnya saya mau kasih ingat sama kita. Tanggal 30 dan 31 kita ada kebaktian misi. 31 hari Minggu, kebaktian pertama, kedua, dan ketiga, kebaktian misi. Hari Sabtunya sore hari kebaktian misi. Mari kita tingkatkan pergaulan kita dengan sumber hikmat, sumber bijak. Pertama Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Do not be deceived. Evil company corrupt good habits. Jadi pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, good habits. Kalau kita bergaul dengan sumber source of wisdom, that is God, yaitu Tuhan Allah, sumber berkat, sumber hikmat, kita akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Dan orang akan melihat kita dengan siapa kita bergaul. Dan kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bijak, yang taat kepada firman Allah, yang mengikuti kehendak Allah, kita akan menjadi orang yang seperti itu juga karena kita mendapatkan sesuatu yang baik. Lalu di tengah masyarakat dan di tengah gereja, jemaat, mereka akan berkata, kehidupannya seperti itu karena kami tahu dengan siapa ia bergaul. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, biar sore hari ini kita berani berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau pergaulanku tidak dengan Engkau yang sumber bijak dan sesama saudara yang memiliki kebijakan daripadamu, dengan dibuktikan bahwa kehidupan mereka jadi kesaksian, malam ini Engkau dapat mengenal saya ketika saya membuat pengakuan di hadapanmu. Engkau kenal saya dengan siapa sekarang saya mau bergaul dan bersahabat. Mari kita bangkit berdiri.